Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Adni Mura, NIM 11180009, kelas Psikologi A. Ya, saya akan mempresentasikan hasil wawancara dari saya ya kepada potret keluarga Doifan Faaz. Ya. Hasil dari wawancara sendiri kepada Mas Doifan Faaz ya. Beliau adalah sebenarnya ya teman saya sendiri, teman satu pondok. Dan ya, status dari Mas Doifan Faaz adalah mahasiswa IAIN Pekalongan. Dan juga beliau itu mondok bareng saya di pondok pesantren, umur 21 tahun ya. Untuk alamat sendiri, alamat Mas Doifan Faaz itu bertempat di Desa Pecabean, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk bapak Mas Doifan Faaz yaitu bernama Bapak Syaiful Komar, umur 51, pekerjaan pedagang di pasar seperti sayur-sayuran dan yang lainnya. Dan ibunya sendiri bernama Ibu Murneti dengan umur 45 tahun, dan beliau juga bekerja berdagang di pasar bersamaan dengan bapaknya. Pasangan Bapak Syaiful Komar dan Ibu Murneti mempunyai 3 anak. Salah satunya itu Mas Doifan Faaz, anak yang pertama, yang sekarang sedang menempuh kuliah di IAIN Pekalongan semester 8 ya, jurusan ilmu tafsir Al-Quran. Nah, untuk anak yang kedua itu bernama Mas Fazail Manafi ya. Dia juga mondok pesantren, dipondokkan oleh orang tuanya di pondok pesantren, dan sekarang sedang menempuh pendidikan kelas 1 madrasah aliyah negeri ya. Yang anak ketiga itu seorang anak perempuan yang bernama Salvi Ami ya. Dia juga dipondokkan oleh orang tuanya ya, orang tua Mas Doifan Faaz. Sekarang sedang menempuh pendidikan kelas 3 MTS ya, bersamaan dengan mondok. Untuk hasil survei wawancara saya sendiri, saya melakukan wawancara ini sebenarnya pas sebelum lebaran dan ya masih masa-masa pandemi Covid. Jadi saya juga agak melalui dengan media online ya, wawancaranya dengan Mas Doifan Faaz dan orang tuanya. Ya, untuk potret keluarga Mas Doifan Faaz sendiri, saya lihat beliau itu, untuk keluarga Mas Doifan Faaz sendiri yang saya lihat hasil wawancara ya, beliau memang dari keluarga yang sangat agamis. Bahkan memang latar pendidikan dari kedua orang tuanya pun pernah menempuh pendidikan pesantren. Dan ya, hasil dari kedua orang tuanya, maka anaknya 3 anaknya tersebut, salah satunya juga Mas Doifan yang saya menjadi narasumber utama dari tugas kali ini ya. Beliau memang dari ayahnya sendiri ya, Bapak Syaiful Komar, itu memang menerapkan pendidikan agama sedari kecil ya, dari kecil Mas Doifan Faaz. Dan Mas Doifan Faaz sendiri pernah ya seorang hafid Quran. Dia pernah hafal 5 juz pas mondok waktu aliyah zaman SMA kelas 1
yang memang saya lihat potret agamanya sangat luar biasa untuk personal dari Bapak Mas Do Ivan Fals sendiri. Ya saya lihat memang orangnya itu agak ya cuek gimana, karena mungkin yang saya lihat dari hasil pembicaraan dan analisis dari tingkah lakunya, memang ketika seorang bapak ya sudah berumur, bahkan mempunyai 3 anak yang mempunyai beban di pendidikan cukup tinggi, itu dalam hal keluarga tidak terlalu apa ya namanya itu, untuk hal-hal yang sepele seperti curhat dan lain-lain itu saya lihat kurang terlalu. Ya memang mungkin pikiran dari Bapak Mas Ivan Fals sendiri lebih condong ke pekerjaannya, lebih mengutamakan menghidupi anak dan istrinya, itu kurang lebih seperti itu. Dan untuk ibunya sendiri itu lebih ke motivator, ya motivator untuk Mas Do Ivan Fals dan adik-adiknya. Ya yang saya lihat ketika wawancara, memang beliau itu orangnya supel ya, supel, kalau bahasa Jawa itu namanya grapyak, ya wongnya grapyak orang isinan. Ya jadi memotivasi kepada Mas Do Ivan dan anak-anaknya seperti ya menanyai kuliahnya bagaimana dan monoknya hasilnya gimana seperti itu dan lain-lain, yang saya lihat seperti itu. Dan ketika ada problematika terhadap Mas Do Ivan Fals sendiri dan adik-adiknya, itu juga lebih condong ibunya itu yang menyelesaikan atau memberi supporting pada anak-anaknya seperti itu. Dan memang latar belakang keluarga Mas Do Ivan Fals sendiri saya lihat keluarga yang bisa dikatakan menengah, ya keluarga menengah. Ya untuk rumah sendiri tembok keramik dan cat tembok itu ya pada kelayakan umum seperti itu. Ya untuk pendidikan karakter sendiri yang saya lihat dari keluarga Mas Ivan Fals, berhubung memang kedua orang tuanya itu menekankan pendidikan agama dari kecil, ya untuk bisa bermanfaat kepada diri sendiri dan untuk masyarakat. Ya yang saya lihat juga ketika saya wawancara Mas Do Ivan Fals, kata beliau itu memang sudah ditunggu oleh masyarakat, ya seperti mungkin mengimami sholat di musola ataupun mengajar ngaji seperti itu. Jadi memang yang saya lihat dari hasil survei itu memang iya pendidikan dari orang tuanya itu lebih menekankan ke agama itu seperti itu. Dan ya memang di latar belakangi juga kedua orang tuanya itu memang agamanya sangat mumpuni seperti itu. Ya untuk bisa ditarik kesimpulan hasil dari wawancara dan observasi saya untuk potret keluarga Mas Do Ivan Fals, yang pertama memang bisa dikatakan pendidikan agama itu memang sangat penting untuk kita sekarang ya di era milenial juga, karena tidak dimungkinkan pendidikan eh, sosial ya umum sendiri itu jarang menggunakan ilmu-ilmu sosial. Ya banyak mungkin sarjana-sarjana ataupun orang-orang yang bisa dikatakan intelektualnya tinggi, tapi dalam hidup bermasyarakat sosial itu kurang, ya lebih cenderung individual, karena mereka merasa saya ini lebih tinggi daripada yang lain seperti itu. Jadi dan hal tersebut tidak diajarkan di ilmu-ilmu sosial, ya mungkin perguruan-perguruan tinggi dan lain-lain. Ya walaupun memang secara teoritis itu ada pembahasannya, tetapi para guru ataupun para dosen dan lain-lain itu tidak terlalu memikirkan, karena yang diutamakan dari pendidikan umum adalah nilai, bagaimana seorang itu bisa mencapai prestasi yang bagus. Lah yang saya lihat sendiri Mas Do Ivan Fals dan adik-adiknya memang ditekankan pendidikan agama. Ya saya sendiri juga alhamdulillah sedang menjalani studi pendidikan agama di pondok pesantren. Ia merasakan walaupun memang tidak ada tuntutan dari seorang guru ya kiai ataupun ustadz di pondok untuk mencapai prestasi nilai tinggi ataupun lain-lain, akan tetapi hal utama yang ditekankan dari pendidikan agama adalah bagaimana kita bisa bersikap
bermasyarakat itu baik, sosial masyarakat itu yang sangat baik, agar kita tidak rasa individualnya itu lebih tinggi ya. Jadi alhamdulillah yang saya sangat salut juga ya, saya sangat apresiasi keluarga Mas Toifan ya, bapak ibunya itu bisa mengimbangi anaknya dengan pendidikan agama dan pendidikan umum. Ya, jadi tidak belas sebelah. Ya, kadang memang ketika seorang berpendidikan agama yang terlalu tinggi ya, itu lebih apa namanya, lebih mudah untuk menyalahkan orang. Ya, ya ada juga yang seperti itu ya gue. Akan tetapi ya ketika orang yang lebih diutamakan pendidikan umum juga terkadang itu memang banyak lebih cenderung merendahkan orang lain karena merasa orang lain itu belum ada apa-apanya dibanding kita seperti itu. Dan alhamdulillah dari yang saya lihat keluarga Mas Toifan Faaz sendiri juga itu sangat luar biasa, itu bisa ya, orang tuanya, kedua orang tua itu membekali ilmu umum yang cukup dan ilmu agama yang cukup juga, jadi bisa seimbang. Itu saja mungkin yang bisa saya paparkan dari hasil survei dan ya wawancara saya di potret keluarga Mas Toifan Faaz. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.